Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf teman-teman semua, sudah menunggu, agak ada problem yang masalah. Jadi ini, tentu saja survei ini akan menghasilkan berbagai persepsi publik tentang pengangkatan pahlawan nasional. Jadi ceritanya suatu sore saya dan beberapa teman berdiskusi tentang hal ini, tentang pengangkatan pahlawan nasional. Tentu saja fokus kami ada di dua presiden, yaitu Pak Soeharto dan Pak Abdurrahman Wahid. Kenapa fokusnya ada di dua tokoh itu? Ya karena memang ternyata perdebatannya cukup tinggi gitu ya. Soeharto tentu saja dengan 32 tahun menjabat, plus minusnya banyak. Saya juga termasuk yang mengkritisi itu. Begitu pula dengan Gus Dur, beberapa teman juga mengkritisi dengan argumennya masing-masing. Nah, oleh karena itu lembaga survei Kedai Kopi, kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia, mencoba menggali kira-kira kalau dari masyarakat persepsinya apa. Tentu saja dalam hasil survei ini ada penilaian-penilaian yang sangat subjektif. Tadi malam saya bicara, ngobrol-ngobrol dengan Bang Ray Rangkuti di salah satu stasiun TV sebelum kami live ya. Nah itu dia juga mengatakan memang persepsi publik itu dipengaruhi dengan beberapa sifat rakyat Indonesia, salah satunya adalah pemaaf gitu. Saya belum memaparkan hasilnya ke Bang Ray, tapi Bang Ray bisa menduga seperti itu karena menurut dia ini juga bisa terjadi pada saat survei kepuasan publik. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita melakukan ini 5-7 November 2025. Dilakukan dengan online dan dalam waktu singkat itu kami berhasil mendapatkan 1.213 lah. Tapi saya akan bacakan dulu beberapa hal tentang survei ini yang sudah disusun oleh tim Kedai Kopi. Polemik pengangkatan beberapa tokoh sebagai pahlawan nasional tengah menjadi perhatian luas dan memicu perdebatan mengenai kelayakan, kriteria, serta transparansi proses penetapan. Di tengah tingginya atensi publik dan beragamnya opini di ruang daring maupun luring, diperlukan kebijakan data yang objektif untuk memperkaya diskusi kebijakan dan literasi sejarah, sekaligus menghindari bias informasi yang dapat memecah opini masyarakat. Survei ini bertujuan menghimpun pendapat dan persepsi publik terkait polemik tersebut, meliputi tingkat persetujuan, ketidaksetujuan, alasan penilaian, pandangan atas kriteria kelayakan tokoh, serta harapan terhadap proses penetapan gelar. Pengumpulan data dilaksanakan 6 November 2025 secara daring melalui tautan atau QR yang disebarkan dengan partisipasi bersifat sukarela dan anonim, sehingga temuan dapat menjadi rujukan awal yang cepat, terukur, dan representatif untuk berbagai pemangku kepentingan. Ini yang tadi saya sudah sebutkan, ada 1.213 responden yang mengisi survei ini usianya 17-60 tahun seluruh warga Indonesia. Ini ada executive summary tapi kita lewatkan saja. Profil responden kita hampir di seluruh pulau atau provinsi ada, tapi memang yang terbanyak adalah di Jawa Barat 22,1%, kemudian di Jawa Tengah 17,6%, kemudian Jawa Timur 12,9% dan Jakarta 12,7%. Jadi otomatis hasil survei ini terbesar menggambarkan
pandangan masyarakat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, walaupun ada tambahan di daerah-daerah lain. Ya, laki-laki paling banyak mengisi survei ini, 64,6%, 35,4% adalah perempuan. Rata-rata pengeluaran terbanyak ada di SESC. Kemudian kategori usia, Gen X ini 45-60 tahun 38,4%, Gen milenial 29 sampai 44 tahun ini 45,3%, dan Gen Z 17 sampai 28 tahun 16,3%. Dan terbanyak pendidikannya adalah tamatan SLTA sederajat. Demografi tentu saja dari sisi agama paling banyak Islam 94,6%, sementara pekerjaannya adalah karyawan swasta menjadi yang terbanyak 26,9%. Ibu rumah tangga 14,3%, ini karena online, sehingga karyawan swasta juga banyak yang bisa berpartisipasi. Nah ini seperti yang tadi saya katakan, ini persepsi publik tentang Soeharto dan Gus Dur, dan usulan kita langsung masuk ke usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Lagi-lagi ini adalah sebuah persepsi publik, penilaian bisa macam-macam, tentu saja sangat subjektif. Ada yang kemudian memberikan positif dan tentu saja ada yang mengkritisi usulan ini. 80,7% mendukung Soeharto jadi pahlawan nasional, sementara yang tidak mendukung ada 15,7%, yang tidak tahu 3,6%. Jadi pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda terhadap wacana pengajuan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional? Apakah Anda mendukung Soeharto dijadikan pahlawan nasional? Jadi 8,7% ini persepsinya setuju. Kan sebelumnya Kementerian Sosial sudah mengumumkan ya, nah yang mendukung Pak Harto sebagai pahlawan nasional itu lebih banyak yang mengetahui bahwa ada pengajuan Pak Harto sebagai pahlawan nasional, sementara yang tidak mendukung, yang tidak tahu justru banyak bahwa Pak Harto diajukan sebagai pahlawan nasional. Nah ini alasan terkait wacana Soeharto sebagai atau menjadi pahlawan nasional. Apa alasan Anda mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional? 78% ini jadi sifatnya multiple answer ya. Jadi satu responden boleh menjawab lebih dari satu. Yang terbanyak karena berhasil membawa Indonesia swasembada pangan. Kemudian berhasil melakukan pembangunan di Indonesia karena sekolah murah dan sembako murah, karena stabilitas politik yang baik. Lainnya macam-macam, ada perjuangan kemerdekaan dan militer, sementara yang tidak tahu 0,4%. Nah tentu saja kalau kita bertanya apa alasan mendukung, kita juga tanya juga apa alasan yang tidak mendukung. Sama, ini multiple answer, jadi dari 191 yang tidak mendukung itu mengatakan karena ada korupsi, kolusi, nepotisme yang besar selama menjabat, kemudian membungkam kebebasan berpendapat dari masyarakat dan pers, karena melakukan pelanggaran HAM, melukai korban dalam peristiwa kontroversial, kemudian masih banyak yang lebih layak mendapatkan gelar tersebut. Jadi kita tidak bisa menyampingkan faktor kenapa ada masyarakat yang tidak mendukung Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Dan memang dari alasan-alasan mereka, ini adalah alasan-alasan yang sangat krusial dan penting bagi sejarah Indonesia. Jadi dan ini harusnya juga bisa menjadi pertimbangan dari pemerintah dalam kemudian memutuskan nantinya gitu ya. Jadi jangan hanya dilihat bahwa banyak kayak misalnya ini ya 80,7% yang setuju, tapi dilihat juga 15,7%-nya kenapa mereka tidak setuju. Dan hal-hal ini
merupakan menurut saya sebuah poin-poin penting sekali untuk dipertimbangkan dan dipertimbangkan serta dipertimbangkan lagi. Jadi karena ada kasus korupsi, nepotisme yang besar selama menjabat, membungkam kebebasan berpendapat dari masyarakat dan pers karena melakukan pelanggaran HAM, melukai keluarga korban-korban dalam peristiwa kontroversial. Jadi memang selama 32 tahun menjabat, ini yang dipersepsikan atau diopinikan oleh masyarakat Indonesia yang mengisi kuesioner yang kami sebarkan. Ya. Kalau kita lihat siapa yang mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional, ini dari gen milenial dan gen X yang paling banyak. Jadi memang yang merasakan kehidupan zaman Soeharto, sempat merasakan kehidupan zaman Soeharto. Sementara yang gen Z ada 147 responden. Nah, terbanyak itu mengatakan karena berhasil melakukan pembangunan Indonesia dan kemudian berhasil membawa Indonesia swasembada pangan. Tingkat pendidikan yang mendukung Soeharto terbanyak ada di kelas menengah dan tinggi di 439 responden. Sementara dari sisi wilayah yang terbesar mendukung Pak Harto sebagai pahlawan nasional ada di non-Jabodetabek. Lagi-lagi tadi saya sudah menyajikan alasan alasan mendukung Soeharto sebagai pahlawan nasional. Sementara alasan yang tidak mendukung Soeharto sebagai pahlawan nasional yang terbanyak sama seperti yang tadi ada di milenial dan gen X, memang kelompok masyarakat yang sempat merasakan pemerintahan Pak Harto. Yang tidak mendukung juga datang dari yang terbesar adalah dari tingkat pendidikan yang tinggi. Ya. Tingkat pendidikan tinggi 119 responden dari 191 responden ini tidak mendukung Soeharto sebagai pahlawan nasional. Yang terbanyak adalah karena memang tadi yang pertama ada kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang besar selama menjabat. Oke. Nah, kemudian dari sumber informasi mana yang paling memengaruhi pandangan Anda saat ini terhadap Presiden Soeharto? Yang terbanyak dari seluruh responden mereka mengatakan dari buku sejarah atau akademik, kemudian kurikulum pendidikan formal, cerita kesaksian dari keluarga korban langsung 19,6%, kemudian diskusi informasi di media sosial dan internet, media massa atau berita mainstream. Jadi memang sumber informasinya cukup beragam, dari buku sejarah, pendidikan formal. Ini mungkin pendidikan formal yang memang akhirnya ada dua kelompok usia yang memberikan pandangannya terbesar tentang Soeharto tadi. Jadi itu, nah setelah Pak Harto, tentu saja kita juga ingin tahu bagaimana dengan Pak Gus Dur. Dibandingkan dengan Pak Soeharto, memang saat menjabat sebagai presiden, Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur relatif sangat singkat. 78% mengatakan mendukung Abdurrahman Wahid sebagai pahlawan nasional. Yang 13,7 tidak mendukung, 8,3% tidak tahu. Nah ini persepsi antara tahu dan tidak tahu. Jadi yang nggak tahu pengajuan Gus Dur sebagai pahlawan nasional ini lebih banyak daripada yang tahu tentang pengajuan Gus Dur sebagai pahlawan nasional dari sisi tidak mendukung. Nah kita lihat persepsi terhadap pengajuan Gus Dur sebagai pahlawan nasional berdasarkan demografi. Kategori usianya
lagi-lagi milenial dan Gen X yang memang merasakan kehidupan pada saat Pak Gus Dur sebagai presiden maupun sebagai aktivis ataupun sebagai tokoh agama. Alasan Anda mendukung Abdurrahman Wahid sebagai pahlawan nasional karena berhasil mengawal toleransi dan demokrasi Indonesia, kemudian karena menjadi presiden yang sederhana dan keluarganya tidak memanfaatkan jabatan, menjadi presiden yang dihormati kepala negara lain dengan diplomasinya, kemudian kinerja saat menjadi presiden dirayakan. Alasan tidak mendukung Abdurrahman Wahid tidak merasakan kinerja saat beliau menjadi presiden karena belum waktunya, masih ada tokoh lain yang seharusnya lebih dahulu jadi pahlawan nasional, hanya mewakili representasi atau representasi kelompok tertentu. Nah, ini kita lihat bahwa lagi-lagi sama seperti Pak Harto yang mendukung Pak Gus Dur, ini memang datang dari kelompok milenial dan Gen X yang memang merasakan sepak terjang Pak Gus Dur sebagai presiden maupun sebagai aktivis ataupun sebagai tokoh agama. Sumber informasi yang diperoleh terkait Pak Gus Dur banyak dari media massa atau berita mainstream. Jadi kalau Pak Harto itu lebih di dalam buku sejarah atau akademik, kurikulum pendidikan formal, tapi kalau untuk Pak Gus Dur paling banyak informasinya didapat dari media massa atau berita mainstream. Itu kira-kira teman-teman hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh kedai kopi dilaksanakan berdasarkan online. Tentu saja banyak pertimbangan-pertimbangan kritisi mendalam yang harus disikapi saat nanti Presiden Prabowo memutuskan apakah dua tokoh ini akan diangkat sebagai pahlawan nasional. Ini yang kami bisa rangkum dari persepsi publik saat ini. Memang ada hipotesa di awal bahwa rakyat Indonesia orangnya baik-baik, memaafkan dan sangat menghargai para pemimpinnya. Bahkan saya kutip omongan Bang Ray Rangkuti semalam, dia katakan pemimpin di Indonesia itu selalu dinilai baik walaupun ada poin-poin kritis yang bisa diskusikan dan harus ditelaah lebih dalam. Saya Henry Satrio, kami menyajikan data, silakan didiskusikan. Dan apapun yang hadir di sini memang dari opini pendapat masyarakat, tentu saja tidak sempurna, tapi setidaknya kami menyajikan opini yang terjadi atau yang ada di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.